Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi D3 Statistika USU 2019 akan mempraktekkan pengerjaan seputar IFIS. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Asik Harera Karmenita di sini sebagai moderator. Saya Safa Indah Kamila Putri sebagai penyaji. Saya Almonika Batubara sebagai penyaji. Saya Anastasia Armidas sebagai penyaji. Saya Erna Cindy Ramadita sebagai penyaji. Saya Putri Ramani sebagai penyaji. Saya Emira Ifat sebagai penyaji. Sekian dari sesi perkenalan kami. Materi pertama akan dijelaskan oleh Emira. Emira, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu EVIS. EVIS atau Easy Visualization merupakan software statistik yang berbasis R. EVIS juga merupakan bagian dari StatCal. EVIS ini dikembangkan oleh Mas Prana Ugianagio beserta bantuan dengan rekan-rekannya. Fungsi EVIS itu apa sih? Fungsi EVIS itu untuk memvisualisasikan grafik dan diagram, bahkan juga peta. Dan di mana kita bisa mendownload EVIS? Untuk mendownload EVIS, kalian bisa mengakses link www.statcal.com. Demikian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan bagaimana cara menginstal EVIS. Sebelum menginstal EVIS, ada tips yang digunakan agar menginstal EVIS-nya berhasil, yaitu dengan menonaktifkan antivirusnya terlebih dahulu. Untuk cara menginstal EVIS-nya, pertama-tama install EVIS, kemudian install aplikasi R. Setelah itu, buka aplikasi R dan ketik set buka kurung tanda petik 2 garis miring EVIS tanda petik 2 tutup kurung, enter, kemudian ketik source buka kurung tanda petik 2 modul garis miring k.r tanda petik 2 tutup kurung, enter. Kemudian ada beberapa pilihan, lalu pilih load, lalu tekan OK. Itu untuk menambah beberapa paket R yang diperlukan dalam EVIS. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menyiapkan data sebelum menginput ke EVIS. Nah, jadi sebelum kita menggunakan berbagai fitur dalam EVIS, maka terlebih dahulu kita memahami bagaimana cara memasukkan data pada EVIS. Untuk itu, perlu yang pertama kita siapkan data, seperti data tersebut, seperti data kami tersebut ada 3 variabel kategori dan 4 variabel numerik. Selanjutnya ada label untuk variabel kategori. Angka terdiri dari angka 1, 2, dan 3. Jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Hobi, olahraga, membaca dan berenang, dan grup A dan grup B. Jadi untuk menyimpan data di EVIS, untuk variabel kategori penomoran angka itu dimulai dari angka 1. Jadi persiapan data yang perlu dilakukan sebelum menggunakan berbagai fitur pada grafik, terlebih dahulu siapkan filenya, dan filenya jangan lupa disimpan dalam bentuk CSV. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara mengimport data pada EVIS dan juga cara untuk membuat diagram frekuensi lingkaran. Yang pertama adalah untuk mengimport data, kita pilih menu upload data. Lalu di bagian choose kita browse,
kita cari file yang tadi, file dari data. Kami beri nama file kami dengan data IFIS. Selanjutnya ini ada data. Jadi data untuk IFIS tadi sudah terlihat. Untuk separator itu maksudnya adalah untuk merapikan dari tampilan dari data. Jadi di sini kami memakai semikolon. Bisa dilihat di bawahnya lagi. Untuk yang kolom choose kedua, ini kita akan memasukkan data dari label. Untuk data label yang tadi sudah disimpan dalam nama file label data, lalu kita pilih. Jadi untuk data label ini kita ada choose column. Choose column itu kita isi dengan angka 1, 2, 3, dan 4. Kenapa kita beri penomoran dengan angka 1, 2, 3, dan 4? Karena kita lihat di tabel label di atas, itu terdapat 4 kolom. Yang pertama, kolom pertama itu variabel angka, yang kedua itu jenis kelamin, yang ketiga hobi, dan yang keempat adalah grup. Jadi seperti itu. Dan hasil akhirnya data yang akan kita import seperti tampilan di layar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara membuat grafik frekuensi lingkaran. Pertama kita pilih menu graph, pie, lalu kita pilih frekuensi, lalu kita pindahkan variabel kategorik yaitu jenis kelamin, hobi, dan grup ke kolom sebelah kanan. Lalu untuk melihat hasilnya kita bisa klik menu print graph. Baiklah, seperti ini tampilan dari grafik frekuensi lingkaran dari data yang kita peroleh tadi. Di sini bisa dilihat banyak sekali option untuk kita mengatur grafik tersebut, dimulai dari tema, terus untuk memilih warna dari kotak, ada untuk menggunakan legend atau tidak, dan selain sebagainya. Baiklah, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya. Dari data yang kita peroleh, kita dapat melihat grafik lingkaran. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Diketahui jumlah siswa laki-laki sebanyak 11 orang atau 50%, sementara perempuan sebanyak 9 orang atau 45%. Grafik lingkaran yang kedua yaitu ada hobi, di mana jumlah siswa yang gemar olahraga itu ada 5 atau 25%. Jumlah gemar membaca ada 8 atau 40%, dan jumlah yang gemar berenang ada 7 orang atau 35%. Grafik lingkaran yang ketiga ada grup, yaitu jumlah siswa grup A ada 8 orang atau 40%, sementara jumlah grup B ada 12 orang atau 60%. Selanjutnya akan jelaskan rekan saya, Dita. Selanjutnya untuk membuat diagram batang di dalam IFIS. Pertama kita akan membuka opsi graph. Kemudian kita akan memilih pilihan bar. Di sini kita akan memindahkan variabel matematika, bahasa Indonesia, biologi, dan kimia. Nah, untuk menampilkan hasilnya kita akan ke opsi print graph. Maka akan muncul grafiknya seperti berikut ini. Di sini banyak pilihan opsi untuk mengganti warna dari tiap diagram batangnya. Kemudian ada di sini untuk posisi diagram batangnya. Kemudian di sini untuk menyatukan atau tidak membedakan dari sumbu diagram batangnya. Dan di sini juga kita dapat menampilkan rata-rata dan juga standar deviasi per tiap batang dari
hasil diagram batangnya. Dan di sini juga kita bisa menyeting di menu setting untuk melihat error dari diagram batangnya. Kita pilih yes, maka kita akan tampilkan. Nah, seperti ini. Baiklah, sekian dari pemaparan materi kelompok kami tentang bagaimana cara mengolah data menggunakan IFIS untuk menampilkan grafik batang dan grafik lingkaran. Dan saya akan mengembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk semua rekan yang sudah mempresentasikan materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kami seputar IFIS. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.